Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nita Kalina dengan NIM 2414003 dari Prodi Manajemen 20A1. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint tentang hipotesis. Yang pertama, pengertian hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Nah, yang pertama, pengertian deskriptif statistik, gambaran tentang sebuah variabel di suatu tempat tanpa ada tujuan generalisasi, tidak perlu uji hipotesis. Misal, bagaimana gambaran kesejahteraan psikologi pada mahasiswa baru prodi psikolog. Di sini akan dijelaskan tentang sentral frekuensi kategori grafik variabilitas. Yang kedua, intervensial. Pada sampel untuk menyimpulkan populasi generalisasi perlu uji hipotesis. Hipotesis statistik. Yang pertama, hipotesis deskriptif. 2, hipotesis asosiatif. 3, hipotesis komparatif. Yang keempat, hipotesis kasual. Dugaan yang menyatakan pengaruh satu atau lebih efek terhadap satu DV. Dan untuk yang selanjutnya, pengertian hipotesis. Pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hipo, artinya bawah, dan tesis artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Hipotesis sendiri adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga atau harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Hipotesis dibagi menjadi 2, hipotesis nol atau hipotesis yang berawal dengan dugaan penelitian. Yang kedua, hipotesis alternatif HA. Hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Jika hipotesis nol tidak terbukti, maka hipotesis alternatif dapat diterima. Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang layak, masuk akal, dan diterima atau tidak. Layak, tidak masuk akal, dan harus ditolak. Yang berikutnya adalah uji hipotesis. Dalam pengujian hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, meskipun yang kita susun adalah hipotesis alternatif HA. Penentuan teknis analisis statistik untuk penguji hipotesis ditentukan oleh skala atau jenis data nominal, ordinal, atau interval atau rasio. Untuk data nominal atau ordinal menggunakan statistik nol parametrik. Untuk data interval atau rasio dapat menggunakan statistik parametrik apabila memenuhi asumsi normalitas. Bila asumsi normalitas tidak dipenuhi, maka harus menggunakan statistik non-parametrik dengan mengubah jenis data menjadi original atau nominal. Terus, untuk selanjutnya, uji hipotesis kedua. Hipotesis kedua ini, hipotesis juga harus ditentukan apakah bersifat terarah atau tidak terarah. Hipotesis terarah maksudnya hipotesis secara spesifik menyatakan lebih tinggi atau lebih rendah positif negatif. Sedangkan hipotesis tidak terarah menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan, dan sebagainya. Ada atau tidaknya arah hipotesis ini akan menentukan keputusan untuk menerima atau menolak. Untuk yang selanjutnya, hipotesis deskriptif. Apa sih itu deskriptif? Nah, saya akan menjelaskan hipotesis deskriptif terbagi beberapa interval rasio. Hipotesis total HA means IQ mahasiswa baru berbeda secara signifikan dengan 90. Analisis one sample t-test. Ordinal HA urutan pilihan dalam memilih cuti melahirkan bersifat random. Run test nominal. Hipotesis total HA jumlah mahasiswa berada secara signifikan dengan jumlah mahasiswa di prodi psikologi. Hipotesis ontile HA jumlah mahasiswa lah lebih secara signifikan dibandingkan dengan jumlah mahasiswa prodi psikolog. One sample square. Dan untuk selanjutnya kita yang ketiga. Yang ketiga ada hipotesis asosiatif. Apa sih hipotesis asosiatif? Di sini ada 3
jenis data, interval, rasio, ordinal, nominal. Dan untuk analisis statistik, korelasi Pearson, korelasi Spearman, untuk yang nominal change x kuadrat. Perlu uji normalitas. Apabila kedua variabel memilih jenis data yang berbeda, maka gunakan jenis data yang paling rendah. Ubah data. Misal, hubungkan jenis data interval dan jenis data original. Maka gunakan korelasi Spearman. Ubah data interval menjadi data original. Pengecualian untuk data interval dan data nominal dikotomi. Misal hubungan dengan inteligensi dan jenis kelamin, maka gunakan korelasi point berserial. Variansi dari korelasi Pearson untuk data berisi 0 dan 1. Hipotesis asosiatif hanya menunjukkan adanya hubungan korelasi tanpa menunjukkan kausalitas atau sebab akibat. Untuk yang keempat, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif digunakan untuk satu membandingkan dua atau lebih kelompok subjek dalam satu variabel tertentu, kelompok beda satu waktu. Membandingkan satu variabel tertentu dari dua waktu berbeda pada sebuah kelompok subjek. Hipotesis ini digunakan pada penelitian komparatif membandingkan kelompok subjek sudah terkategorisasi maupun penelitian eksperimen membandingkan beberapa perlakuan. Untuk analisis statistik yang digunakan ditentukan oleh banyaknya yang diperbandingkan dua atau lebih. Hipotesis komparatif yang A. Jenis data, interval, rasio, original, nominal. Analisis data statistik interval, independent sample t-test, original, mean t-test. Yang nominal ada independent. Perlu uji normalitas, perlu uji homogeneity, equality, dan variance. Ini untuk yang bagian A. Dan untuk yang bawah bagian B-nya ini ada 3 jenis data, interval, original, nominal. Analisis data one way, ANOVA, F-test, kurva was test, independent sample, Chi-square. Perlu uji normalitas, perlu uji homogeneity of variance menggunakan Planck's comparison contrast. Dan untuk yang selanjutnya C. 2 data dari satu kelompok. Ada 3 jenis juga, interval, rasio, original, nominal. Analisis statistik independent paired sample t-test will significant test, Messinemer test. Dan untuk yang D, ini ada 2 data dari satu kelompok, ada 3 jenis juga, interval, rasio, original, nominal. Analisis statistik ada Riebeck-Alpha, Feynman test, ada Chi-square. Dan untuk yang kelima ada hipotesis kasual. Apa sih itu hipotesis kasual? Hipotesis kasual, pengujian hipotesis kasual menggunakan analisis regresi. Jenis analisis regresi ditentukan oleh 1. Jenis data independen variabel df. Yang kedua, jenis data independen variabel if. Tujuan regresi adalah menghasilkan permasalahan regresi dan mengetahui besarnya kontribusi if sendiri maupun bersama-sama simulat. Setelah itu ini ada hipotesis kasual. A ada divi interval rasio, B ada divi nominal. Ada jenis data if, 1 if interval rasio, original, nominal. Ternyata ada 2. Untuk yang kedua lebih if interval rasio, original, nominal. 1 atau lebih if interval rasio, original, nominal. Untuk analisis ada simple linear regression, simple linear regression, H, multiple line regression, G, logistic regression. Nah, ini adalah keterangan perlu uji normalitas.
G. Perlu uji liarlitas. H. Menggunakan dummy coding. Dummy coding kode 1 dan 0 perlu dibuat untuk IF berjenis original nominal karena linear regression hanya digunakan untuk IF berjenis scales, interval, atau rasio. Dan dummy coding adalah membuat seolah-olah variabel baru yang hanya berisi data 1 atau 0 di mana variabel baru ini berjumlah K-1 di mana K sama dengan jumlah kelompok. Dummy coding dibagi menjadi dua, dummy coding dikotim, dummy coding polikotimi. Dan untuk selanjutnya ini ada dummy coding dikotomi, misal pengaruh jenis kelamin terhadap kesejahteraan psikologi, maka untuk jenis kelamin variabel dummy-nya hanya 1, dimana saat input data ditulis sama dengan laki-laki atau 0 sama dengan perempuan. Dummy coding poikotomi, misal pengaruh suku bangsa Jawa, Sunda, Minang, dan Batak terhadap kesejahteraan psikologi karena K sama dengan 4, maka perlu dibuat 3 variabel dummy. Dan untuk selanjutnya ada dummy coding polikotim. Langkah dummy coding ini perlu untuk simple regression dan multiplan regression bila salah satu atau beberapa IF-nya berbentuk ordinal atau nominal. Nah, demikianlah presentasi atau pemaparan atau penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.